Halo Sobat Bongkar, bertemu lagi bersama saya Karyono Wibowo dalam program Bongkar Insight. Kali ini kita akan membahas pro kontra presidential threshold. Kepentingan siapa ini? Untuk membahas itu telah hadir dua narasumber saya yang luar biasa. Saya sapa dulu Bung Agus Jabu Priyono. Selamat datang di studio, Bung. Sehat? Alhamdulillah. Bung Jabu ini dulu sebagai ex-ketua Partai Rakyat Demokratik, ya, PRD. Lalu kemudian sekarang ini beliau mendirikan partai baru, ya, yang namanya Partai Prima. Partai Prima. Nah, sampai saat ini sudah sampai prosesnya di Kumham, ya. Tinggal verifikasi KPU nanti, ya. Yang satu lagi tamu saya yang terhormat dan luar biasa yang sering saya sapa, Bung Jack Paskalis. Beliau adalah politisi muda Partai Golkar yang juga sebagai ketua umum jaringan aktivis muda Partai Golkar. Apa kabar, Bung Jack? Baik, Bung Karyono. Sehat, ya? Sehat. Tetap semangat. Alhamdulillah. Siap. Iya. Pemirsa, belakangan ini muncul kembali isu presidensial threshold atau ambang batas pencalonan pasangan calon presiden, ya. Yang sebenarnya sampai saat ini sudah ada 15 gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak salah dari 15 gugatan yang diajukan oleh beberapa pihak ke Mahkamah Konstitusi, itu 12 sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Yang satu dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi, yang dua adalah gugatan baru, ya. Nah, dari pro kontra presidensial threshold itu, kira-kira ini kepentingan siapa? Apakah kepentingan rakyat atau kepentingan kelompok tertentu? Kalau kita petakan ini, Bung Agus Jabu, ya, dan Bung Jack, ya, dari pro kontra presidensial threshold ini kan saya memetakan ada 3 kelompok nih. Kelompok yang pertama adalah partai politik papan atas, ya. Ini bisa kita sebut sebagai status quo, itu, yang ingin tetap mempertahankan presidensial threshold 20%, ya. Lalu kelompok yang kedua adalah kelompok yang menginginkan presidensial threshold itu dihapuskan, ya, diturunkan menjadi 0%. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok partai papan menengah bawah, ya, yang menginginkan presidensial threshold itu diturunkan. Ya, kalau PKS meminta minimal 4%, maksimal 10%. Begitu juga PKB. PKB menginginkan presidensial threshold itu minimal 5%, maksimal 10%. Nah, dari 3 kelompok ini, ya, terkait dengan kepentingan presidensial threshold ini, sebenarnya kepentingan siapa sih, Bung Jabu? Terima kasih, Mas Karyono. Jadi sebelum kita masuk ke presidensial threshold, kita tarik ke belakang sedikit, ya, bahwa partai politik, ya, dan sistem pemilu yang dipakai sekarang ini harus ingat bahwa itu hasil dari proses perjuangan reformasi, ya, oleh gerakan mahasiswa, gerakan rakyat, menumbangkan kediktatoran, Orde Baru, Soeharto pada waktu itu. Nah, yang dituntut itu kan demokrasi sama kesejahteraan rakyat, kira-kira itu. Dari amanat reformasi ini, kira-kira yang dituntut oleh gerakan 98 ini adalah demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Nah, kalau kemudian kita menggunakan presidensial threshold, ya kan, dengan 20% kursi, kemudian 20% suara segala macam, itu artinya kan kemudian kita kembali memaksa kembali Indonesia dipaksa kembali untuk ke zaman kediktatoran. Jadi kediktatoran sendiri itu sebetulnya, ya,
ya kalau berbicara tentang ini kepentingan siapa, itu dibangun untuk melindungi kepentingan kapital para pemilik modal, ya, yang memang pada Orde Baru tumbuh dan diinkubasi oleh negara untuk menumbuhkan para kapitalis ini. Nah, kira-kira presidensial threshold yang 20%, ya, yang saya katakan sebagai salah satu kediktatoran baru, itu juga menjadi alat bagi para pemilik kapital ini. Oligarki ya? Iya, ya, yang sekarang kemudian populer dengan istilah oligarki, aliansi antara kepentingan bisnis dengan kepentingan politik di dalam wadah partai politik gitu loh. Berarti yang menginginkan PT 20% itu di balik itu ada kepentingan oligarki. Oh iya, jelas, sangat jelas gitu. Bisa ditunjukkan indikatornya. Jadi pertama yang kemudian disorot ya oleh banyak pihak bahwa gabungan partai politik yang mencalonkan presiden dengan 20% itu kemudian akan menimbulkan peluang bagi seseorang ya yang menurut undang-undang punya hak untuk dipilih gitu loh, itu tidak akan bisa kemudian secara demokratis mengikuti proses pemilihan presiden. Yang kedua gitu loh, proses penggabungan partai politik gitu loh, itu kemudian tidak secara otomatis di Indonesia itu koalisinya itu berdasarkan program dari calon presiden itu, tapi dilatar belakangi oleh kepentingan oligarki tadi. Kepentingan apa? Kepentingan ekonomi, ya kan, kepentingan kekuasaan politik gitu loh. Jadi sebetulnya ini menurut saya konsep demokrasi seperti ini berbahaya buat masa depan Indonesia, karena itu akan hanya menguntungkan segelintir orang, 1% orang. Tapi apakah kalau seandainya ini presidensial threshold menjadi 0%, apakah akan menutup celah bagi masuknya kaum pemilik modal, kaum oligarki yang menurut Bung Jabu tadi itu? Minimal semua orang punya peluang untuk berkompetisi, gitu loh. Tidak dibatasi yang memiliki 20%, gitu loh. Setiap orang punya kompetisi. Jadi konfigurasi politiknya bahwa setiap parpol, ya kan, yang kemudian mereka ada di parlemen, ya itu diperbolehkan saja untuk mencalonkan calon presiden masing-masing tanpa harus kemudian mereka mengakumulasi jumlah kursi, jumlah partai politik dengan kuota yang sangat tinggi gitu loh. Biarkan rakyat kemudian menjadi hakim gitu loh. Jangan kemudian proses pemilu ini sudah didesain sejak awal memang untuk kepentingan tertentu, peluang-peluang orang untuk berkontestasi dalam pilpres kemudian dibatasi, ya karena ada 20% itu gitu loh. Nah ini kan kemudian menghambat proses demokrasi itu. Makanya sebetulnya sistem demokrasi yang mau dipakai di Indonesia itu konsepsi dasarnya seperti apa? Gitu loh. Apakah demokrasi Pancasila atau demokrasi liberal atau demokrasi kediktatoran atau apa? Gitu. Ini kan jadi tidak jelas ini gitu loh. Dasar kita Pancasila tapi kemudian praktek politiknya hanya menguntungkan oligarki, menguntungkan segelintir orang. Tapi kalau kemudian hilangkan ya, tidak ada lagi batasan ambang batas pencalonan presiden, apakah itu tidak semakin liberal, Bung? Ya makanya saya katakan konsep yang mau kita pakai apa, gitu loh. Kalau mau demokrasi liberal ya ayo, gitu loh. Tegas gitu ya, buka, terang-terangan gitu. Terang-terangan gitu loh. Biarkan semua orang, ya semua orang yang mendirikan partai politik punya partai politik, mereka ada di parlemen, silakan mereka mencalonkan presidennya masing-masing gitu loh. Gitu loh. Jangan kemudian ini dihambat oleh aturan-aturan. Karena itu di Undang-Undang Dasar juga nggak ada. Cuman partai politik dan gabungan partai politik, tidak ada 20%, 20% tidak ada gitu loh. Ini artinya kan ada sesuatu yang memang didesain untuk demokrasi ini, demokrasinya kapital, bukan demokrasinya untuk rakyat banyak gitu. Iya, ini kaitannya dengan presidensial threshold ini kan dibuat ya batasan kalau dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kan 20% perolehan kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah nasional gitu kan. Nah, semangat untuk menentukan ambang batas 20% atau 25% suara sah nasional itu kan menurut mereka ya itu untuk menjamin stabilitas pemerintahan, efektivitas pemerintahan gitu. Nah, karena ada semangat kolektif ya, baik yang sebenarnya kalau saya petakan ini
baik yang pihak yang mempertahankan 20% PT maupun yang ingin menghilangkan PT menjadi 0%, itu mereka juga sepakat kalau sistem presidensial itu diperkuat gitu. Nah, saya melihat ada anomali di sini. Di satu sisi ingin memperkuat sistem presidensial gitu ya. Tetapi di sisi yang lain itu mereka mengharapkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden menjadi 0%. Nah, bayangkan kalau seandainya yang menang itu adalah pasangan calon presiden ya yang tidak memiliki wakil di parlemen misalnya ya. Bayangkan itu bagaimana nanti proses pengambilan keputusan. Sementara dalam konstitusi pembentuk undang-undang itu kan DPR dan pemerintah gitu. Nah, ini gimana pandangan Anda? Sekarang begini, kalau konsep ya seperti yang terjadi hasil pemilu 2019 ya, di mana kemudian mayoritas partai politik itu mendukung pemerintahan sekarang ini. Oke, itu tidak ada soal. Tetapi kan kemudian fungsi kontrol yang ada di DPR. Bayangkan misalnya ya kan, undang-undang Omnibus Law yang kemudian ditentang oleh rakyat gitu loh. Itu yang diproposalkan oleh DPR langsung disetujui gitu loh. Kalau begitu, kemudian ini kan apa bedanya dengan Tiongkok gitu loh, dengan sistem satu partai kan sama saja. Walaupun unsurnya berbeda, tapi secara kualitas sebetulnya ini ya sudah menjurus ke diktatoran itu. Dan ini sudah betul-betul menurut saya dalam situasi ekonomi politik Indonesia yang belum stabil ya. Ini saya pikir kita akan kembali kepada sistem lama, sistem kediktatoran. Karena apa? Karena kalau misalnya kita melihat perkembangan di dunia ya, itu hampir 72% negara di dalam sistem pemilunya itu tidak menggunakan ambang batas. Gitu loh. 72% ya kan. Di beberapa negara ya tidak ada ambang batas. Makanya saya katakan itu, sekarang ini sebetulnya model yang demokrasi yang mau kita pakai itu demokrasi apa? Kan begitu. Itu yang kemudian harus menjadi pemikiran, menjadi konsepsi bagi mereka yang merumuskan undang-undang itu. Jangan kemudian karena ini untuk kepentingan partainya, kepentingan oligarki, undang-undang diubah sedemikian rupa, gitu loh. Dan sering sekali ya, kan sering sekali perubahan. Presiden cuma 3% sama 5%, 3% kursi, 5% suara gitu loh. Tiba-tiba kemudian jadi 20% gitu loh. Ini kan artinya ada sesuatu. Betul ya, revisi undang-undang selalu didasari oleh kepentingan politik kelompok ya. Iya itu, gitu loh. Itu yang dinamakan oligarki di situ. Dan itu nggak dalam situasi ekonomi di mana kesenjangan sosial sangat tajam, ya kan 1% orang menguasai aset hampir 50% misalnya gitu loh. Kemudian sistem politiknya dibuat seperti itu. Artinya sistem politik dengan presidensial untuk melindungi kepentingan siapa? Pasti melindungi kepentingan kelompok 1%, kepentingan oligarki. Itu yang kemudian jadi persoalan. Karena politik itu mestinya harus didesain untuk mensejahterakan rakyat, mensejahterakan masyarakat. Bukan didesain untuk menguntungkan kepentingan tertentu, segelintir orang, sekelompok orang, gitu loh. Itu yang kita namakan sebagai Pancasila, adil dan makmur, gitu loh. Seperti nama partai saya kan, Partai Rakyat Adil Makmur, gitu. Oke, saya ke Bung Jack nih. Bung Jack, seperti tadi yang saya sampaikan ya, dalam pro kontra isu presidensial tersebut ini kan ada 3 kelompok ya, 3 kekuatan politik. Yang pertama kelompok partai papan atas yang ingin mempertahankan 20% ambang batas pengusulan pasangan capres ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang ingin menghapuskan presidensial threshold. Yang ketiga adalah partai papan menengah bawah gitu ya, yang menginginkan PT itu diturunkan ya menjadi 5 sampai maksimal 10%. Ya. Gimana pandangan Anda? Oke. Terima kasih Bung Karyono. Jadi kalau berbicara terkait judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ini menurut saya ini adalah wacana musiman. Karena apa? Menjelang pemilu 5 tahun pasti wacana ini muncul.
pasti. Jadi ada kepentingan politik jangka pendek ya. Iya, bagi saya ini wacana musiman. Dan Setiap akan ada perhelatan politik kontestasi, wacana ini selalu muncul. pasti. Dan terakhir, kalau tidak salah catatan kami, gugatan ini terakhir itu ditolak oleh MK tahun 2020. Gugatan itu dilakukan oleh teman-teman dari Perludem. Ya, betul. Nah, sebenarnya kalau bicara soal judicial review yang berkaitan dengan parliamentary threshold, ini kan pasal yang menjadi sorotan itu kan ambang batas. Ya kan? Ambang batas 20%. Nah, pertanyaan saya, apa yang salah dalam pasal tersebut? Karena kalau kita bicara dalam prosedur dan mekanisme pembuatan undang-undang, yang memutuskan membuat undang-undang itu kan di DPR. Ya. Nah, harusnya teman-teman yang melakukan gugatan judicial review ini bicara dong dengan DPR, ajak baik-baik ngomong dengan teman-teman partai, ini keinginan masyarakat seperti ini. Jadi menurut saya yang dilakukan, mohon maaf Bang Agus, yang dilakukan oleh Bang Rijal dan teman-teman termasuk Pak Gatot Nurmantio, menurut saya tidak ada legal standing. Karena catatan kami yang tadi Bung Karyono sampaikan bahwa mengenai judicial review ini sudah ditolak berulang-ulang. Sudah ditolak berulang-ulang. Dan yang menurut kami yang melakukan gugatan ini tidak punya legal standing. Mohon maaf. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada individu-individu tersebut. Ini kan legal standing teman-teman ini apa? Harusnya kalau mau berbicara soal judicial review, oke, ke MK sebagai hierarki tertinggi dalam Harusnya partai politik yang mengajukan judicial review ke MK. Karena terus terang individu-individu yang melakukan gugatan judicial review ini secara individu diidentifikasi kelompok yang apatis terhadap partai, yang pesimis terhadap partai. Nah, kalau memang misalkan mereka menganggap bahwa partai politik ini ada yang keliru dan salah terhadap sistemnya, ayo dong rame-rame masuk partai, benahin sistem partai ini, Bikin partai baru. atau bikin partai baru. Kayak Bung Agus Jabu. Iya, seperti Bang Agus. Jadi lantas itu pertarungan yang sangat fair menurut saya. Jadi Bung Karyono, kalau saya melihatnya ini sia-sia gerakan judicial review ini. Jadi Saya pastikan ini prediksi Bung Jack ini akan ditolak lagi ya. Karena pertama adalah legal standing para standingnya. person-person yang melakukan judicial review ini apa? Individu-individu. Kecuali beda kalau Bang Agus Jabo mereka partai-partai. Ini lebih kuat secara hukum. Yang kedua, ini kan kejadian sudah 12 kali ditolak oleh MK. 13. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pada konteks Pilpres, dulu kan ada namanya calon perseorangan. Ya, calon perseorangan. Kan sekarang kan tidak ada dalam konstitusi itu. Yang ada sekarang hanya di Undang-Undang Pilkada. Iya. Bahkan di Undang-Undang Pilkada beberapa kejadian di daerah calon-calon perseorangan itu menang dalam proses pilkada itu. Nah, kalau misalkan pemilu presiden ke depan itu ada klausul yang memperbolehkan calon perseorangan, ya kayak Bang Rijal Malarangeng, Pak Gatot Nurmantio, monggo masuk. Dan itu harus diputuskan di DPR kan? Ya, terus Bung Karyono, saya mau katakan begini. Menjadi seorang pemimpin dalam hal ini presiden tidak ujuk-ujuk. Ada prosesnya, ada tahapannya. Nah, saya menyarankan kepada senior-senior itu, kalau memang ada keinginan untuk maju menjadi calon presiden, maka dari sekarang harus kerja, bangun program-program kerja yang bisa menarik simpatik dari publik, dari rakyat. Dan ini secara otomatis juga akan dilirik oleh partai. Nah, kalau ujuk-ujuk kemudian ngomong PT-nya harus 0%, ini kan cilaka. Karena apa?
Karena Akhirnya mereka tidak mau berproses, mau enaknya saja begitu ya. iya, kalau kenapa tidak masuk misalkan, mohon maaf, Bang Rizal kan punya kedekatan dengan Ibu Mega, Bang Rizal juga punya kedekatan dengan Pak Erlangga ketua umum. Kenapa tidak masuk dong di partai? Dari situ benahin sistem partai kalau memang dianggap sistem partai itu salah. Baru kemudian berproses itu, mau calon presiden, ayo monggo. Gitu loh. Jadi sekali lagi kalau kami dari jaringan aktivis muda Partai Golkar, pertama yang pasti proses gugatan itu yang dilakukan oleh Bang Rizal dan teman-teman itu menjadi hak seluruh warga negara. Monggo. Yang mengajukan Ferry Yuliantono, Ya, yang baru-baru ini ya. siap. Kemudian 2 anggota DPD, Betul. ya. Kemudian yang terbaru adalah Pak Gatot Nurmantio. Siap. Bang Rizal kelihatannya nggak mengajukan judicial review. Oh, Ya. kemarin dia terang-terangan itu mau mengajukan. Mau mungkin ya. Ya, Siapa? Bang Bang Rizal kayaknya Sudah dulu kan? Sudah. dulu Sudah pernah menggugat tapi ditolak. pernah dulu Iya. atas nama beliau ya. Iya. Sudah Ini namanya ditolak. juga ada tuh di gugatan kemarin terakhir. Gitu. Jadi nggak punya legal standing. Nggak punya legal standing. Jadi ya itu hak teman-teman yang mengajukan. Tapi menarik tadi apa yang disampaikan Bung Jack tadi itu terkait dengan siapapun yang ingin menjadi calon presiden, tentu mereka harus berproses gitu ya, berproses. Nah, ini kaitannya dengan PT nih, pro kontra antara PT 20% atau 0% tadi itu. Nah, menurut Bung Jack ya, ini representasi dari partai besar ya, partai papan atas. Adil nggak kira-kira ini partai yang sudah berjuang untuk memperoleh suara, ya, memperoleh suara dengan partai yang baru saja ikut kontestasi di dalam pemilu atau sebagai peserta, ya, yang tidak memiliki katakanlah atau perolehan suaranya katakanlah kecil gitu ya, dengan perolehan suara yang besar sekali, tapi sama-sama punya hak yang sama, untuk mengusung pasangan calon presiden. Bagaimana pandangan Anda? Iya, yang pasti kalau dari kami parliamentary threshold 20% itu kan targetnya adalah bagaimana menciptakan pemerintahan atau dalam hal ini presiden yang strong leadership, punya legitimasi yang cukup kuat. Ketika dia mau bicara soal pengambilan kebijakan di DPR, punya dukungan mayoritas sehingga stabilitas politik terjamin. Nah, dari kami juga tidak menutup ruang ini. Nah, bagi teman-teman yang misalkan kayak Bang Agus Jabo, ini kan baru mau ikut dalam kontestasi. Tapi kalau bagi teman-teman yang sekarang ini sudah lolos dalam pemilu 2019 kemarin, terus kemudian lantas mau mencoba untuk melakukan kompromi, saya kira itu wajar-wajar saja. Tapi yang jelas, kalau bicara demokrasi, partai politik ini kan juga menjadi alat perjuangan untuk menuju demokrasi. Lewatlah rule itu, jangan lewat yang sesuatu yang tidak punya legal standing. Dan kemarin pembicaraan di internal itu tetap 20%. Di Golkar ya? 20%. Tetap ingin 20%? Ya. Atau mempertahankan 20%? Golkar. Kalaupun nanti ada pembicaraan proses musyawarah di DPR, saya kira tidak sampai ke 0%. Karena itu sudah terlalu jomplang sekali. Jadi hampir tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Menurut Teman-teman Golkar. Tidak mungkin. Itu. Tapi menarik sebenarnya gini, kalau kita setback ke belakang ya, Bung Jabo, Bung Jack. Menguatnya gugatan melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus presidensial threshold 0% itu kan diawali dari gugatan yang dilakukan oleh Yusril Iza Mahendra ya, terhadap
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ya tentang pemilihan presiden, yaitu tentang pemilu, yaitu untuk keserentakan kan, ya. Karena tafsir dari Prof. Yusril kan terhadap Undang-Undang Dasar ya, bahwa pemilu itu dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun. Nah, karena itu ditafsirkan seperti itu ya, bahwa pemilu dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun, maka gugatan Yusril itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akhirnya pemilu dilaksanakan secara serentak gitu. Nah, akan tetapi MK itu tidak mengabulkan gugatan pasal 9 terkait dengan persyaratan ambang batas pencalonan presiden gitu. Nah, mungkin itu juga yang menjadi salah satu alasan MK ya untuk menolak 12 gugatan dari beberapa pihak di Mahkamah Konstitusi itu. Selain seperti yang disampaikan Bung Cek tadi, tidak memiliki legal standing gitu. Nah, berangkat dari pengalaman atau fakta empirik ya, beberapa kali gugatan ditolak oleh MK. Kira-kira nih Bung Jabu, gugatan yang baru ini ya, kira-kira nanti prosesnya gimana itu hasilnya? Saya tidak bisa prediksi. Atau juga harapannya lah. Kalau posisi kami jelas bahwa setiap partai politik ya itu punya hak untuk ya, mencalonkan gitu loh. Yang digugat Bung Cek tadi kan individu. Ya kan, kalau memang mau berpolitik, ya kan, mau jadi presiden, mau masuk ke DPR ya harus bikin partai. Dalam konteks ini saya setuju. Ya, bikin partai itu tidak gampang, berat sekali. Ya, berat sekali. Secara administrasi berat, secara faktual berat, dan biayanya di Indonesia besar sekali. Maka dari itu saya katakan begini, kalau tadi katakan apa masalah keadilan itu, masalah keadilan yang Bung katakan ini partai baru yang suaranya kecil, terus ini partai lama yang sudah establis suaranya besar, kok sama-sama mencalonkan ini tidak adil. Tapi harus ingat, secara legal format siapapun ya yang menurut undang-undang sudah sah sebagai peserta pemilu, ya dia punya hak. Kan begitu, hak yang sama dong. Mau saya dari Prima, ini dari Golkar. Punya yang sama. Dalam hal apa? Dalam mencalonkan calon presidennya sendiri. Ya, karena memang di Undang-Undang Dasar hanya disebutkan pasangan calon presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya konstitusi Undang-Undang Dasar 45 tidak mengatur tentang presidensial threshold. Artinya dia punya hak. Hak yang sama secara undang-undang, secara legal formal politik sama. Dan harus ingat bahwa pemilu presiden dengan pemilu legislatif itu pemilihannya juga berbeda, gitu loh. Yang ketiga, demokrasi ini kalau kita mau konsisten berdemokrasi, gitu loh. Ya demokrasi itu yang harus menjadi hakimnya ya rakyat, gitu loh. Biarkan rakyat kemudian menjadi hakim atas pemimpin mereka, gitu loh. Dan rakyatnya harus mempertanggungjawab apa yang mereka pilih. Jangan kemudian sejak awal. Tapi ya, gini Bung Jabu, maaf saya potong. Kalau Amerika itu berapa tahun Bung untuk membangun demokrasi ratusan tahun. Nah justru itu. Saya kira tidak bisa disejajarkan ya, apple to apple antara Indonesia dengan Amerika, Inggris, Jerman yang demokrasinya sudah maju gitu. Nah kalau itu kita serahkan kepada masyarakat ya, ini kan sama saja kita juga menyerahkan perekonomian dalam mekanisme pasar misalnya. Ini juga politik kita serahkan kepada mekanisme pasar juga, pasar dalam konteks masyarakat ya. Nah, fakta empirik kan begini. Ini kita coba evaluasi ya. Bahwa dulu perbedaan antara pemilihan langsung dan tidak langsung ya. Dulu zaman Orde Baru kan pemilihan kepala daerah itu melalui DPRD, pemilihan presiden melalui MPR, gitu kan. Nah, begitu diberlakukan sistem pemilihan langsung, ya, kan pelaksanaan demokrasi dengan sistem pemilihan langsung kan juga masih menyisakan sejumlah persoalan, misalnya money politics ya.
eh, yang semakin marak, Ya. ya, semakin marak. Buying vote, ya, itu terjadi dari setiap pilkada, setiap pemilu, gitu. Nah, padahal semangatnya adalah dulu ada memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya sendiri, gitu. Nah, tetapi itu bagus, saya setuju itu, gitu. Tetapi ada beberapa persoalan yang muncul akibat dari sistem pemilihan langsung tadi, money politik, ya, buying vote terjadi, sehingga ini juga membuka celah, membuka ruang selebar-lebarnya bagi kaum pemilik modal juga, ya, kader yang berjuang lama, ya, yang sudah berdarah-darah lah, ya, istilahnya, dia loyal terhadap partai politik, ya, itu kalah dengan caleg baru yang memiliki popularitas dan memiliki modal yang besar, gitu. Nah, ini kan juga beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan sistem pemilihan langsung. Lalu selain itu adalah terbuka ruang konflik baik vertikal maupun horizontal, ya. Ya, itu juga terjadi beberapa kasus konflik akibat pertarungan elektoral, ya, situ. Nah, ini juga menjadi catatan dalam pelaksanaan pemilihan langsung, gitu. Nah, oleh karena itu, tadi kalau kita serahkan pada masyarakat untuk menilai, ya, itu kalau di dalam masyarakat yang sudah terdidik seperti di Amerika, ya, di Inggris, ya, dan di negara-negara maju lain, ya, dari segi pendidikan sudah bagus, kemudian dari sisi ekonomi juga sudah stabil, gitu, kesejahteraannya sudah cukup baik, gitu. Nah, itu bisa berjalan efektif, gitu. Memang beberapa negara tidak menggunakan ambang batas memang, dan itu baik-baik saja, fine-fine saja memang, gitu. Nah, ini maksud saya. Saya kira begini, memang ini kan Bung Taryono berbicara tentang perilaku politik pemilih atau perilaku pemilih. Memang kalau kita melihat dari hasil survei, ya, dari lembaga-lembaga survei, akibat masa mengambang di era Orde Baru, floating match pada waktu Ya, itu, betul. itu sebetulnya sekarang ini kalau berbicara tentang masyarakat yang mengidentifikasikan dirinya dengan partai politik, misalnya dengan Golkar, dengan PD, itu cuma 20%, Mas. 80% itu masyarakat kita masih floating. Memang ini problem dalam membangun sistem demokrasi yang maju, ini problem, ya kan? Tetapi kita harus mengerti bahwa mereka memiliki pendirian politik seperti itu karena ada masalah apa seperti yang katakan Mas Taryono, masalah ekonomi sehingga pendidikannya juga tidak maju dan segala macam. Maka saya ingin mengatakan sebetulnya bahwa demokrasi yang harus dibangun, ya, demokrasi politik yang harus dibangun di Indonesia itu indikatornya adalah tingkat kemajuan kesejahteraan rakyat. Nah, saya pikir setelah reformasi ini, ya, indikator-indikator ekonomi itu bukannya secara kualitatif membaik, tetapi stagnan. Bahkan kemudian mengkhawatirkan, ya, banyak lembaga-lembaga riset yang mengatakan misalkan 4% orang Indonesia kekayaannya hampir sama dengan 100 orang, 100 juta orang. Bayangkan, ini artinya ada persoalan. Nah, apakah kemudian sistem politik dan konfigurasi politik yang kemudian mau kita bangun, itu bisa menjawab persoalan-persoalan itu atau tidak? That's right, itu yang harus diperjuangkan. Oh iya, jadi itu harus orang lupa, politisi kita lupa, negarawan kita lupa, mungkin negarawan sekarang sudah tidak ada di Indonesia itu. Bahwa demokrasi politik itu tidak bisa dilepaskan dengan demokrasi ekonomi. Gitu loh. Pancasila itu. Kalau istilahnya Bung Karno kan ada sosiodemokrasi. Iya, betul. Bukan hanya berhenti di demokrasi politik, tapi demokrasi politik ini menjadi alat, ya, untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang dinamakan demokrasi ekonomi. Nah, kita berkutat terus di dalam masalah demokrasi politik, masalah PT pilihan langsung. Dan kita bangga di puji-puji, ya. Pertengkarannya di situ. Bung Jack mengatakan setiap 5 tahun sekali ada musiman, bukan gitu loh.
kita bangga lagi dipuji-puji. Ya itu. Oh, sebagai negara yang demokratis. Jadi pertarungan, kenapa kemudian ini 20% ini mewakili siapa? Karena pertarungannya di situ. Kalau kemudian dengan 20% presiden threshold itu masyarakat menjadi sejahtera, ekonomi menjadi maju, kita berdikari tidak subordinasi oleh negara-negara lain secara ekonomi. Oke, tapi ini kan tidak gitu. Cenderung kemudian justru regulasi yang dihasilkan melalui sistem pemilu yang menggunakan ambang batas itu selalu dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan oligarki itu. Gitu loh. Sehingga produk undang-undang pun itu juga hasilnya untuk melindungi kepentingan mereka. Rakyat dapat apa? Gitu loh. Rakyat dapat apa? Dari masalah agraria sampai menurut Bung Jabo ya, bagaimana pengamatan Anda terkait dengan pelaksanaan demokrasi yang terjadi ya dari dari Indonesia Merdeka sampai sekarang gitu ya. Kalau kita merujuk pada konsepsi demokrasi yang dibangun oleh Bung Karno ya, bahwa tidak hanya demokrasi politik tapi juga demokrasi ekonomi harus berjalan paralel ya, harus berjalan beriringan gitu. Nah, sejauh ini sudah sesuai dengan konsepsi Bung Karno belum? jauh sekali. Kalau saya pribadi Bung Jack ya, karena ini kan ruling partai pemenang gitu, mereka partai negara. Kalau bagi saya tidak, belum sampai di situ. Memang Bung Karno selalu mengatakan begini, bahwa Indonesia itu negara yang memiliki konsep. Ya, konsep kita itu apa? Konsep itu adalah Pancasila. Ya kan, Pancasila Bung Karno misalnya menerjemahkan menjadi sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ya kan. Artinya bahwa nasionalisme yang kita bangun itu nasionalisme yang untuk mensejahterakan masyarakat. Demokrasi yang kita bangun demokrasi untuk mensejahterakan masyarakat. Kan begitu. Nah, untuk mewujudkan itu, demokrasi yang mensejahterakan masyarakat menurut Bung Karno itu adalah masyarakat adil dan makmur. Itu harus ada syaratnya. Namanya Trisakti. Berdaulat secara politik, mandiri, berdikari secara ekonomi, dan kita punya kepribadian. 3 hal itu kita tidak memiliki sampai sekarang. Kita tidak berdaulat, kita secara ekonomi belum mandiri. Bayangkan misalkan undang-undang Omnibus Law itu kita laksanakan, maaf Bung Jack ya, itu bagaimana kemudian negara menyerahkan nasib rakyat itu kepada swasta lewat investasi. Hakikat Omnibus Law kan itu loh. Terus tanggung jawab negara seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, dicita-citakan oleh preambul Undang-Undang 45, pasal 33 mana? Kan begitu. Bahwa sumber daya yang kita miliki itu tidak boleh digunakan atau dimiliki oleh segelintir. Ini harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, diatur dengan ekonomi kekeluargaan, bukan ekonomi liberal. Nah, konsep ini kan tidak ada. Konsep demokrasi itu kan tidak ada. Kemudian kita mencontoh demokrasi dari Amerika, demokrasi dari Eropa, tetapi dalam prakteknya kan tidak sesuai. Lalu apa hubungannya dengan presidensial threshold 0%? Apakah bisa mewujudkan cita-cita pembangunan nasional? Bisa saja. Saya katakan begini, Mas Karno, Bung Karno ya, bahwa sejak Orde Baru tumbang, ya, dengan gerakan reformasi, rakyat menghendaki apa? Perubahan secara kualitatif. Dalam apa? Demokrasi. Dari kediktatoran menjadi demokrasi kerakyatan. Ya kan? Dari ekonomi yang dikuasai oleh oligarki menjadi ekonomi yang mensejahterakan masyarakat. Kan itu. Nah, proses selanjutnya di Indonesia itu hanya proses pergantian, Mas. Dari presiden A menjadi presiden B, tapi perubahannya tidak ada. Perubahan demokrasi secara kualitatif tidak ada, perubahan kesejahteraan rakyat secara kualitatif tidak ada. Artinya tidak berjalan linear. Tidak linear ya. Tidak linear, gitu loh, tidak linear. Ini demokrasi yang berjalan tidak linear dengan kesejahteraan. Ini ada masalah, gitu loh. Ini yang mestinya harus ditangkap. Bung. Para pemimpin kita. Sip. Thank you, Bung. Ini sudah mulai semangat sekali. Ini progresif revolusioner. Gimana, Bung Cek? Apakah betul presidensial threshold 0% itu justru lebih diharapkan bisa mewujudkan tidak hanya sekedar demokrasi politik tapi juga demokrasi ekonomi? Coba dijawab. Ya, jadi Bung Karyono, saya kok pesimis ya. Presiden threshold 0% itu bisa terwujud, bisa tercapai. Bagi saya itu gagasan yang utopia. Karena apa? Utopis ya? Utopis. Karena apa?
Karena bagaimana seorang presiden itu tidak melalui proses politik yang ada, gitu loh. Nah, kalau ini terjadi maka saya kok rasa-rasanya, ya mohon maaf Bang Agus, saya rasa-rasanya kok pemerintah yang akan datang kalau itu PT 0% enggak kuat. Bagaimana dia mau membuat undang-undang di DPR? Bagaimana dia mau membuat sebuah kebijakan di DPR? Yang justru kalau tidak punya justru dukungan, berpotensi terjadi kegaduhan berkepanjangan. Persis. Dan akhirnya kompromi-kompromi politik yang terjadi. Ya. Dan pertanyaan saya, parlemen threshold 0% ini justru saya mencurigai ada yang mendanai. Siapa itu? Ya nggak tahu, tanya aja ke teman-teman itu. Kok maksa banget gitu loh. Oh, mungkin orang-orang yang punya libido politik ingin jadi calon presiden. Satu, ya bisa saja yang saya pinjam istilah Bang Agus Jabo tadi, bahwa ya para pemilik modal juga ada di belakang situ. Tapi mereka kan punya hak juga untuk dipilih. Oke, punya hak. Semua warga negara punya hak untuk dipilih dan memilih. Oke, kalau itu konteks itu kita sepakat. Tapi bahwa kita kan menginginkan sebuah pemerintahan yang kuat. Seorang presiden itu yang strong leadership. Nah, caranya bagi kami ya salah satunya itu. Parliamentary threshold ini harus diatur. Kalaupun besok itu ada kompromi menurunkan dari 20%, saya kira itu wajar. Tapi kalau sampai di bawah 10%, saya rasanya kok. Oke, terakhir, Bung Jack. Pihak yang mengusulkan penghapusan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20% suara di DPR itu alasannya adalah salah satu alasannya adalah agar tidak terjadi kontestasi politik yang bisa berbenturan ya, yang menggunakan isu politik identitas. Artinya mereka alasannya adalah agar tidak terjadi penggunaan politik identitas. Gitu. Apakah benar itu? Saya kira kalau besok karakternya lebih kepada 3 pasangan. Dan saya kira soal keraguan atau kekhawatiran yang tadi Bung Karyono sampaikan, kalau besok 3 pasangan, saya kira itu bisa tepis dengan sendiri. Kecuali kalau 2024 dipaksakan cuma head to head 2 pasangan. Seperti 2019. Ini menurut saya politik identitas akan dipakai. Dan artinya Golkar setuju ya ada 3 pasangan ya? Bukan 2 pasangan? 3 pasang. 3 pasang? 3 pasang. Oke, terima kasih. Bung Jabo, sebagai kalimat penutup, apa harapan Anda? Tadi berbicara tentang pemerintahan yang kuat. Oke, sedikit saja. Saya setuju pemerintahan yang kuat, tapi pemerintahan kuat itu untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk oligarki itu? Dalam proses politik, karena demokrasi itu miliknya rakyat, biarkan rakyat menjadi hakim. Tugas pemimpin adalah memberikan ruang agar proses demokrasi ini berjalan dalam rangka apa? Mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur itu. Oke. Siap. Top nih. Baik, senang sekali ini, menarik diskusinya. Semakin panas, tapi waktu juga yang membatasi kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bung Jabo. Terima kasih Bung Jack. Terima kasih sudah hadir di studio Bongkar. Ya, semoga apapun ya keputusan Mahkamah Konstitusi, keputusan MK nanti, ya kita harus menerima yang terbaik buat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.